Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi di YouTube channel Khairul Rijal Official. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan review buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ipo Santosa. Baik, kita langsung saja. Bismillah. Hari ini sudah masuk ke halaman 54, ya. Ini tentang benefit keempat, ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang benefit ketiga, hari ini benefit keempat, buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, dengan eh, materi tentang bukan lagi menjaga harta, tapi meningkatkan harta. Baik, kita langsung saja baca. Katakanlah Anda punya dua orang keponakan, si abang dan si adik. Ya. Suatu hari Anda memberikan uang 100.000 kepada si abang, seraya berpesan uang ini boleh kamu pakai sesukanya. Hanya saja sebagian tolong kamu berikan kepada adikmu ya. Kira-kira berapa yang akan diberikan oleh si abang kepada si adik? Ayo teman-teman. Kalau di sini disampaikan bahwa yang jelas tidak mungkin 2.500. Berhubung pesannya sebagian. Kemungkinan besar 20 ya atau 40.000 yang diberikan oleh si abang. Kurang lebih seperti ini analoginya ya. Kalau sebagian kecil itu sekitar 5 sampai 10%, kalau sebagian itulah 20 sampai 40%, kalau setengah itu 50%, kalau sebagian besar itu 60 sampai 90%. Begitulah, anak kecil saja tahu apa itu sebagian. Masa kita tidak tahu apa itu sebagian, ya, kebangetan. Bukankah kitab suci berulang kali menganjurkan kita untuk bersedekah sebagian harta, ya? Kalau tidak salah, saya pernah membaca juga dalam literatur, ya, lebih kurang ya, ada 80 lebih ayat yang menyandingkan antara infak dan eh, infak atau sedekah atau zakat itu dengan sholat ya. Artinya banyak sekali ayat yang berkenaan tentang keutamaan bersedekah, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukankah Nabi dan para sahabat senantiasa bersedekah sebagian dari hartanya? Nah, kalau kita belum mampu, hendaklah kita bersedekah minimal 10% dan terus ditingkatkan. Jadikan bersedekah 20 sampai 40% itu cita-cita dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang pembaca sekalian, inilah yang sebenarnya. Dalam kitab suci, bersedekah itu diistilahkan menafkahkan harta atau membelanjakan harta. Itu kan isyarat untuk bersedekah banyak. Sama orang Indonesia, itu istilah itu malah diganti dengan menyisihkan harta. Pantasan sedekahnya sedikit ya. Yang jelas 2,5% itu zakat harta namanya, pasti beda dengan zakat fitrah. Ya, yang jelas pula secara umum zakat hanya mampu untuk menjaga harta, bukan meningkatkan harta. Sedangkan sedekahlah yang mampu meningkatkan harta. Hampir seluruh dalil menunjukkan demikian kurang lebih begini ya, analoginya. Taruhlah harta Anda 1 rupiah. Tanpa zakat nilainya akan merosot alias kurang dari 1 rupiah. Dengan zakat nilainya akan terjaga alias tetap menjadi 1 rupiah. Tapi dengan sedekah nilainya akan meningkat alias lebih dari 1 rupiah. Boleh dibilang zakat itu proteksi ya, dan sedekah itu adalah investasi. Adapun perumpamaan atau analogi lain, ada seorang investor yang memberi Anda modal, jadilah dia dan Anda bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Di mana 10% untuk dia, 90% untuk Anda. Tentunya Anda senang sekali sampai-sampai Anda cengengesan 3 hari 3 malam. Karena menurut Anda, ini merupakan usaha yang betul-betul menguntungkan. Betul kan? Begitu juga dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya ya, Sang Maha Investor telah memberi Anda modal kehidupan berupa kekuasaan, berupa kekuatan, kesehatan, kecerdasan, dan lain-lainnya. Sudah sepantasnya Anda senang sekali ya mengeluarkan 10% di jalannya. Toh yang 90% tetap di tangan kita ya. Dalam kehidupan bernegara saja kita mengeluarkan 10% untuk pajak. Untuk saat ini 2025 sudah naik ya. 12% untuk eh, pajak yang barang istimewa ya. Mestinya kita berani mengeluarkan lebih dari 10% untuk sedekah. Apalagi balasan sedekah jauh lebih banyak ya, lebih banyak, lebih pasti daripada balasan eh, pajak tadi ya. Walaupun memang kita sebagai warga negara yang baik
harus membayar pajak ya, taat ya. Sebagai warga yang hamba Allah yang beriman, kita wajib membayar zakat dan bersedekah. Semuanya harus dilakukan, oke? Tidak pernah dikemplang ya di buku ini di buku kami sebelumnya diuraikan panjang lebar bahwa sedekah minimal 10% itu menjadi semacam pencukup rezeki dan pencukup ibadah. Jadi teman-teman, untuk buku ini kita sudah baca ya di benefit keempat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya di benefit yang kelima ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.